Segera setelah video ini beredar, serangan terhadap Jokowi sudah berdatangan di media sosial. Banyak netizen menghina Jokowi sebagai tukang ngibul. Jadi kalau soal ngibul-ngibul ya udah itu pasti. Netizen memang sekarang hanya ingin melihat bukti-bukti bahwa presiden ngibul. Video yang seolah menunjukkan betapa bodohnya Jokowi, dengan segera video palsu itu ia gunakan untuk menghina Jokowi di depan publik Indonesia. Terjadi semacam keinginan rakyat untuk menjebak presiden. Ngibul nggak dia tuh? Dengan gaya ahli, Hersu dan Rocky mengatakan video itu menunjukkan Jokowi adalah tukang bohong dan tidak paham politik. Pak Presiden memang tidak terlatih di dalam politik internasional, karena dia memang not found selalu di dalam pertemuan internasional. Menurut Rocky, apa yang dikatakan Jokowi kembali menunjukkan bahwa sang presiden memang pembohong. Terus terang, percakapan Hersu dan Rocky ini memalukan. Umumnya para pembenci Jokowi kan memang nggak pintar. Mungkin karena Pak Jokowi ingin memperlihatkan bahwa dia mengerti Afghanistan. Tapi kalau mengerti Afghanistan, jangan kutip dari orang ke orang itu. Pernyataan dan kesimpulan mereka menunjukkan cacat serius dalam logika mereka. Tapi kesembronoan mereka ini bisa juga terjadi karena hati mereka sudah begitu dikuasai prasangka buruk. Kalau sekedar cerita-cerita human interest begitu ya orang anggap ini buat apa itu? Hanya buat memperlihatkan bahwa Indonesia ketakutan lagi dengan Taliban. Kan orang akhirnya bongkar itu kan. Ini mungkin terjadi karena kalau sebenarnya Jokowi pintar dan baik, ini akan mengganggu keseimbangan jiwa mereka yang selama ini menganggap Jokowi bodoh dan jahat. Jadi harusnya kan presiden paham itu. Tapi kalau presiden suka berbohong ya itu semacam watak yang ada jejak digitalnya. Ya, jadi dungu juga akhirnya. Mereka ingin sekali percaya bahwa Jokowi itu buruk, busuk, bodoh, pandir, pembohong. Mereka tidak ingin menerima kenyataan bahwa Jokowi sebenarnya baik, bersih, pintar, cerdas, jujur. Pengamat politik Rocky Gerung secara lantang menyebut sikap pemerintah Indonesia seperti cuek bebek atau tidak peduli dengan situasi yang terjadi di Afghanistan. Menurut dia, jika sikap pemerintah Presiden Joko Widodo seperti ini sangat berbahaya. Hal ini dikatakan Rocky di video yang diunggah dalam kanal YouTube miliknya, Senin 23 Agustus 2021. Lebih lanjut, ia mengatakan seharusnya Presiden Jokowi untuk mengambil sikap serta memberikan briefing kepada juru bicara kantor staf kepresidenan agar tidak serampangan dalam menanggapi isu Afghanistan. Bahkan ia menilai sejauh ini pemerintah Indonesia melihat konflik di Afghanistan tidak ada koordinasinya. Pakar komunikasi Ade Armando menilai, pengamat politik Rocky Gerung tak mau menerima kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok yang baik, bersih, pintar, cerdas, dan jujur. Ade menyampaikan hal itu dalam video berjudul Rocky Gerung Kehilangan Akal Sehat soal kunjungan Jokowi ke Afghanistan yang tayang di Cokro TV pada Kamis 26 Agustus 2021. Dalam video itu, Ade membahas komentar Rocky Gerung mengenai video Jokowi yang menceritakan kisahnya berkunjung ke Afghanistan. Ade membongkar bahwa video yang dikomentari Rocky Gerung dan Hersu Beno Arif itu adalah video hasil editan. Adapun dalam video yang sempat viral itu, Jokowi dibuat seolah bercerita bahwa ia pernah ke Afghanistan 40 tahun yang lalu. Saat itu, kata Jokowi dalam video itu, ia menyetir keliling Kabul yang berada dalam kondisi damai dan tentram. Pertemuan saya dengan Ibu Rula Ghani, istri dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, 40 tahun yang lalu. Saya nyetir mobil di kota Kabul atau dari Kabul ke kota-kota yang lainnya itu aman, tentram, tidak ada masalah. Problem dimulai saat dua suku bertikai. Namun menurut Ade, cerita Jokowi itu dipotong-potong dan diutak-atik sedemikian rupa. Aslinya, Jokowi sebenarnya sedang bercerita bahwa ia pernah ke Afghanistan pada tahun 2018 dan bertemu Rula Ghani. Cuplikan pernyataan Jokowi itu diambil dari kata sambutan Presiden dalam Musyawarah NU pada Februari 2019. Di dalamnya Jokowi bercerita bahwa ia pernah ke Afghanistan
pada 2018 dan bertemu dengan Ibu Rulagani. Sehari sebelum kedatangan Jokowi ada ledakan besar yang menewaskan banyak orang di Kabul. Saat bertemu Jokowi, Ibu Rula mengatakan bahwa Afghanistan semula adalah negara damai dan tentram. Ibu Rula mengatakan bahwa 40 tahun yang lalu ia bisa mengendarai mobil sendiri di Kabul dan di kota-kota lain dalam keadaan aman, tentram, dan tanpa masalah. Ibu Rula mengatakan bahwa 40 tahun yang lalu ia bisa mengendarai mobil sendiri di Kabul dan di kota-kota lain di Afghanistan dalam keadaan aman, tentram, dan tanpa masalah, jelas Ade. Jadi, lanjut Ade, kata-kata 40 tahun lalu di Afghanistan itu damai. Yang dinyinyiri Rocky dan Hersu bukanlah kata-kata Jokowi. Lagi pula, jelasnya, pernyataan Rulagani diucapkan pada tahun 2018, sehingga logika bahwa Afghanistan itu damai memang masuk akal. 40 tahun yang lalu dari 2018 adalah 1978, dan tahun 1978 perang Afghanistan memang belum dimulai. Perang baru pecah pada tahun 1979, ungkapnya. Oleh sebab itu, Ade menyindir Rocky dan Hersu yang telah nyinyir kepada Jokowi karena termakan video palsu hasil manipulasi. Mestinya sih pakai logika sederhana saja. Nggak mungkin lah Jokowi sampai mengklaim bahwa ia pernah berjalan-jalan di Afghanistan pada saat ia masih kuliah di UGM dulu. Menurutnya, kedua orang itu harusnya sudah curiga bahwa video itu hanyalah hasil editan, sebab ceritanya memang tak masuk di akal. Tapi karena Hersu dan Rocky begitu saja mempercayainya, mereka kini justru nampak menjadi dua komentator yang tidak berpengetahuan dan tidak menggunakan akal sehat, sindirnya. Terlebih, lanjut Ade, mereka telah gegabah langsung menuduh Jokowi berbohong dan tidak paham sejarah Afghanistan. Dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia itu lantas menilai bahwa kesembronoan Hersu dan Rocky itu mungkin disebabkan karena hati mereka sudah dipenuhi prasangka buruk soal Jokowi. Mereka, kata Ade, ingin sekali percaya bahwa Jokowi itu buruk, busuk, bodoh, pandir, dan pembohong. Mereka tidak ingin menerima kenyataan bahwa Jokowi sebenarnya baik, bersih, pintar, cerdas, dan jujur, ujarnya. Kalau sebenarnya Jokowi pintaran baik, ini akan menghantam kepercayaan diri mereka karena mereka ternyata selama ini memiliki keyakinan yang salah. Tapi mungkin juga mereka dengan sengaja ingin membangun image Jokowi yang buruk agar rakyat bersama-sama menentang Jokowi dan kalau mungkin menggulingkannya. Angkuh kenapa begitu? Angkuh apanya? Menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Baik, siapapun yang menjadi hakim buat kebencian orang lain. Baik bodoh kita ada sama orang lain. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja, hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Kita harus selalu ingat bahwa Rocky pernah menyatakan bahwa pada 17 Agustus 2021 Jokowi seharusnya sudah diturunkan dari kursi kepresidenan. Rocky Gerung yang mesti dirubah cara berpikirnya karena dia nggak kawin. Kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Saya memilih untuk memutuskan menghina orang, itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina, artinya saya nggak punya kebebasan. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Mereka ingin sekali percaya bahwa Jokowi itu buruk, busuk, bodoh, pandir, pembohong. Mereka tidak ingin menerima kenyataan bahwa Jokowi sebenarnya baik, bersih, pintar, cerdas, jujur. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Pernyataan dan kesimpulan mereka menunjukkan cacat serius dalam logika mereka. Tapi kesembronoan mereka ini bisa juga terjadi karena hati mereka sudah begitu dikuasai prasangka buruk. Nanti kalau ada lebihnya, obatnya dikasih ke penggonggong-penggonggong ini. Punya kapasitas untuk sedikit menggunakan otaknya dengan rasional, mereka simpan itu entah disimpan untuk tahun kapan. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat.
Rocky itu tidak hanya ngeritik, caci maki sama Jokowi itu di YouTube maupun di ruang publik media itu. Itu adalah bukti sederhana untuk menunjukkan betapa Rocky memang membenci Jokowi.